adalah apa sih disebut dengan cron job ya. Mungkin teman-teman yang bukan backgroundnya IT mungkin agak sedikit kurang familiar. Ataupun yang sudah IT tapi bukan fokusnya ke dalam programming, ini juga kurang familiar ya. Karena setiap part-part atau setiap bagian bidang itu ada spesifik bahasa yang berbeda kan ya. Orang network beda, orang programming beda, orang data science juga agak beda gitu. Nah, ini saya lebih ke arah bagian programmer. Nah, kita lihat di sini definisinya. Pertama, cron job itu merupakan sebuah cron daemon yang merupakan sebuah service berjalan pada semua distribusi Unix dan Linux. Artinya, kalau kita bicara cron, kita akan kebaca adalah, oh, dia ada di dalam Linux. Nah, itu 1.1. Nah, poin kedua, service ini digunakan untuk mengeksekusi suatu perintah di waktu-waktu tertentu yang telah ditentukan. Artinya kalau kita bicara bisa mengeksekusi waktu-waktu tertentu, bisa kita buat dengan istilah scheduler atau penjadwalan. Artinya kita bisa menjadwalkan ya. Kemudian cron job sangat berguna untuk proses otomatisasi. Artinya kalau seandainya case kita, perusahaan kita ada yang mau dibuat otomatisasi, maka salah satunya bisa kita manfaatkan dalam Google Cron Job. Nah, otomatisasinya kita lihat dulu dalam konteks adalah programnya gitu ya. Jangan misalnya, wah ini bisa otomatisasi ini, bisa scanning printer dan printer sendiri. Enggak, bukan seperti itu. Lebih lebih ke arah programnya, bagaimana program itu bisa kita otomatisasi. Ataupun misalkan kita scheduler, itu bisa juga ya. Nah, ini bervariasi lah. Oke. Kemudian kalau kita lihat di pada dasarnya yang untuk cron job itu di dalam Linux itu sering kita temukan ataupun memang servicenya adalah dengan cron tab. Jadi perintahnya itu adalah cron tab. Di sini saya ambil hanya tiga pokok bahasanya aja cron tabnya yang komennya ya, komen yang sering digunakan. Yang pertama adalah cron tab E, contract strip E. Nah, ini berfungsi untuk membuat file crontab apabila belum tersedia. Jadi gini teman-teman semua, kalau seandainya kita mau jalankan cron job, kita harus ada dulu file crontabnya. Kalau nggak ada ya nggak bakal bisa apa yang mau dijalankan gitu ya. Nah, di sini kita harus ada namanya sebuah file crontab. Nah, kalau seandainya file kita belum ada di server kita di Linux, maka bisa kita buat dengan perintah crontab strip min e. Itu poin satu, perintah dasarnya. Yang kedua ada perintah berikutnya crontab spasi min l. Menampilkan isi file crontab. Misalkan kita mau lihat apa sih dari crontab yang file crontab yang kita buat, apa aja eksekusi dalamnya apa saja gitu ya. Ini bisa menggunakan perintah crontab min l. Kemudian selanjutnya kita bisa menghapus file crontab. Jadi udah saya udah nggak mau lagi untuk bikin otomisasi. Saya mau matiin aja lah filenya ya kan. Udah saya mau hapus saja. Jadi bisa kita menggunakan crontab spasi min r. Ini perintah-perintah dasar yang ada dalam yang cron job kita nantinya. Buat teman-teman biar review, oke ini loh dasar-dasarnya gitu. Nah, kemudian kalau kita udah tahu dasarnya, maka kita akan lihat bagaimana sih parameter dari crontabnya. Bagaimana si sebuah job itu bisa mengetahui proses apa yang dikerjakan, jamnya berapa. Nah, jadi di crontab itu ada parameternya yang sudah tersedia. Nah, di sini parameternya dimulai dari uh, M, H, DOM, MON, DO, dan common. Ini pemisahnya, titik dua itu pemisahnya ya, spasinya gitu ya. Nah, ini formatnya, format dari column tab parameternya. Kemudian dari format ini, apa yang bisa kita ambil artinya gitu ya. Contoh yang pertama, yang M, minutes atau menit. Menitnya mulai dari jam kita ya, jam kita kan dari 0 sampai 59. Jadi 0 sampai 59 menit itu di depan. Jadi dia formatnya kontep itu parameternya menit dulu, kemudian jamnya, kemudian tanggalnya,
kemudian bulannya, kemudian weeknya sampai 0 sampai 7 kan, dan apa perintah yang akan dikerjakan gitu. Katanya perintah apa yang akan dikerjakan gitu. Nah, contoh di sini M. Menitnya saya mau jalankan menit ke berapa? Apakah menit ke 0? Apakah menit ke 10? Apakah menit 9 dan seterusnya. Nah, kemudian di jam berapa gitu. Kan kita formatnya format 0 sampai 23. Saya mau eksekusi jam berapa? Jadi kalau kita biasa dari misalkan kita nulis dengan yang format kiri dari ke kanan, berarti biasa kan kita kan jam dulu ya, kalau kiri itu kan jam ya. Biasanya jam, menit, baru detik gitu ya, format jam kita. Nah, kalau ini dia akan berbeda, sedikit berbeda gitu. Nah, kemudian DOM atau day of month-nya. Day of month-nya tanggalnya, tanggal berapa? Apakah kita mau tiap hari kah atau tertentu? Karena kan cron job itu istilahnya adalah kita bisa mengatur waktu tertentu. Boleh tiap hari, boleh hanya saat tanggal tertentu saja itu juga boleh gitu. Nah, setelah tanggal kita lihat lagi month-nya, bulannya bulan berapa? Apakah setiap bulan? Apakah hanya bulan 11 saja atau bagaimana gitu. Ya, apa ya? Nah, kemudian lanjut lagi ke dalam komennya. Kemudian di komennya ini, sorry, di bagian do-nya atau day of week-nya, di day of week itu adalah 0 sampai 7. Di hari berapa gitu ya, setiap minggunya gitu. Nah, kemudian baru komennya adalah script yang akan kita eksekusi. Nah, contoh sebelah kanan di sini, sebelah kanan di sini, ini day-nya tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau seandainya ini sudah tahu kita ya, dan ternyata saya mau tiap hari, mau tiap detik, pokoknya tiap hari aja. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi, mungkin mau berapa bintang-bintang semua aja. Bintang-bintang itu berarti akan berlaku semuanya. Semua parameter ini akan diikutin sama dia gitu. Karena itu uh, menyatakan bahwa ketika bintang berarti semuanya, apapun kalau teman-teman misalkan teman-teman melakukan query, select spasi bintang spasi from itu berarti semua bintang, artinya bintang itu mewakilkan semua field-field yang ada. Nah, sama halnya juga sama ini gitu. Nah, oke, itu kontrak parameternya. Kemudian di sini ada karakter khusus. Nah, jadi terdapat karakter khusus yang digunakan untuk mendeklarasikan cron job. Nah, ini yang tadi sebelah bintang-bintang gitu ya. Nah, hal ini berfungsi untuk dapat menentukan interval tertentu untuk dieksekusi job-job atau yang tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh si cron jobnya ini. Yang pertama, ada karakter khusus adalah bintang. Nah, bintang adalah karakter, merupakan karakter wildcard yang dipakai untuk membuat sebuah job dijalankan setiap menit, setiap jam, setiap hari, dan setiap bulan. Contoh misalkan, di sini kita ada home user execution SH, misalkan ini apapun teman-teman foldernya. Foldernya terserah, apapun apa yang akan dikerjakan intinya gitu, apa yang akan dikerjakan gitu. Yang kita lihat lah ketika kita bicara membuat schedule-nya adalah bintang, maka itu dia akan mengeksekusi setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari ataupun setiap bulan. Itu akan dilakukan sama karakter khusus yang pertama. Yang kedua, pakai koma. Nah, pakai koma. Pakai koma adalah karakter koma dapat digunakan untuk mengeksekusi sebuah job di dua waktu atau lebih. Misalkan, ini job pertama ini saya mulai dari nol ya, di detik nol. Nanti saya mulai lagi di detik 5. Nanti saya eksekusi di detik 10. Nah, itu cara penerapannya gitu. Yang poin ketiga menggunakan yang hyphen atau strip itu dipakai untuk memberikan jarak waktu antara eksekusi jobnya. Jadi kita kasih jarak waktu pertama, oke, kamu jarak waktunya kita ini nol, misalkan di sini menitnya, ini jamnya. Jadi kita
buat oke ini kita running kan jam 10.21 misalkan. Artinya jam 9 lewat 10 ini akan kita running. Jadi kita buat adalah untuk berikan jaraknya dari berapa sampai ke berapa gitu. Misalkan dari nol sampai dari menit 0 sampai menitnya 10 gitu ya. Kemudian dari jamnya 0 sampai jamnya 10 misalkan. Nah, itu jarak waktu yang akan dikerjakan. Kemudian ada karakter khusus lagi yaitu slash. Nah, kalau slash itu karakter digunakan untuk memberikan interval antar eksekusi job. Misalkan kita ambil di sini di bagian yang menitnya ya. Nah, kalau kita buat slash 15 artinya dia akan dilakukan setiap 15 menit. Jadi slash 15 kalau kita 1 menitnya adalah 60 detik, maka dia akan per 15 itu akan dikerjakan. Jadi per 15 menit akan dikerjakan selama 1 jam. Berarti 4 kali gitu. Nah, kalau kita lihat lognya nanti di server kita, maka ada 4 pekerjaan atau 4 log kegiatan yang dikerjakan oleh si server sendiri. Nah, itu fungsi dari slash. Jadi itu teman udah remind lagi atau mengingat kembali bahwa ada karakter khusus yang tersedia. Nah, karakter khusus ini bisa kita manfaatkan untuk ya saya tertentu bagaimana kebutuhan kita lah. Nah, kebutuhan teman seperti apa bisa disesuaikan. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah ada karakter khusus dan sekarang juga ada string khusus. Nah, dia ada lagi nih, ada string khususnya gitu ya. Ini dapat menggunakan string khusus sebagai pengganti kelima parameter ataupun keempat tadi ya. Jadi memang kita ada parameter tentu tadi yang bisa kita setting dari berapa gitu ya. Nah, kemudian ini juga ada parameter yang sudah ditentukan. Misalkan, oke, kalau saya pakai add reboot, berarti dijalankan sekali setiap kali sistem dihidupkan. Jadi setiap kita hidup sistem, maka dijalankan sekali. Kemudian yearly, dijalankan sekali setahun. Nah, kita buat sekali setahun gitu ya. Kemudian annually juga sama seperti yang yearly gitu ya. Kemudian monthly, dijalankan sekali sebulan. Weekly, daily, midnight, sama hourly. Jadi itu bisa kita gunakan selain yang ada di tadi. Nah, ini string-string yang bisa kita kenali. Nah, buat apa sebenarnya kita kenali? Nanti ketika kita ada sebuah studi kasus, kita membuat sebuah scheduler, nah itu akan penting. Kapan kita mengerjakannya, kapan kita eksekusinya. Jadi kalau seandainya, yuk Pak, saya nggak mau ribet Pak, saya kasih aja bintang, nanti akan boros dalam resource kita, akan boros terhadap performansi dari server kita, karena dia kerja aja tiap hari kan. Kalau seandainya datanya besar, wah jadi sibuk servernya gitu. Nah ini yang harus teman-teman perhatikan saat memulai kita melakukan namanya cron. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu ada namanya executable script. Tadi kita lihat bahwa itu bisa kan otomisasi gitu ya. Kemudian yang tadi juga kita ada jadwalnya gitu. Nah, tapi kita mikir lagi, walaupun sudah ada jadwal, apakah script kita bisa running? Contoh misalkan ya, ke PHP. PHP kalau teman-teman pasti kan udah ada actionnya. Actionnya apa? Saya klik tombolnya, misalkan saya registrasi ya. Masukin registrasi username, password, data biodata saya. Ketika saya klik namanya tombol submit atau register, kan di dalam program itu akan menampung form-form atau field yang dari informasi yang tadi. Udah ditampung, disimpan, baru dimasukin dalam database. Karena harus ada actionnya. Action yang kita user kerjakan. Nah, bagaimana tadi konsepnya kalau kita melakukan otomisasi, sedangkan otomisasi kan tidak tersentuh dengan manusia, hanya langsung aja dari sistemnya. Nah, kalau kita memang dari sistem, sedangkan konsep sistemnya harus ada tekan tombol dulu baru bisa jalan kan? Ketika kita klik-klik dulu baru bisa eksekusi gitu. Nah, bagaimana caranya agar bisa tanpa ada kegiatan kita melakukan manual, ini juga bisa running secara schedulernya. Nah, itu disebut ada namanya executable script. Nah, untuk menerapkan itu, kita biasa menggunakan atau menambahkan line pertama di dalam program kita, itu istilahnya sebang. Sebang ini menambahkan sebuah karakter di
utama, di line pertama setiap program. Nah, dia ini basisnya adalah basis menggunakan base atau menggunakan PSP-nya. Misalkan PSP Euclid Bean-nya. Ya, karena dia untuk bypass untuk mengerjakan gitu ya. Nah, dengan karakternya adalah ada tanda pagar sama tanda seru. Kemudian tanda pagar tanda seru dibuatlah di sini, dijalankan. Ketika seandainya dia running akan muncul, oke, hi go trends ya. Jadi itu akan muncul seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau kebutuhan yang lain? Ya sama, kita akan definisikan gitu. Oke. Kemudian, nah, ini saya akan masuk ke tema kita ya. Jadi penerapan cron job di industrinya. Nah, penerapan cron job di industri saya ambil kasus telekomunikasi. Kenapa ambil telekomunikasi? Yang pertama, memang saya lihat environment experience-nya di sana. Kemudian itu data flow aktif. Nah, itu serunya ini ya. Data itu flow aktif. Ketika data bicara data flow aktif berubah-ubah tiap harinya, itu kan menjadikan kita memikir cron job kita itu bisa harus running tiap hari gitu ya. Nah, makanya kalau kita bicara dalam industri, kita akan lihat industri kita bergerak di bidang apa. Kemudian kita butuhnya apa, yang mau kita lakukan aja apa gitu ya. Kalau seandainya sekarang teman-teman membuat backup data otomatis, kemudian reboot server otomatis, itu kan masih hal normal. Hal yang ya untuk meminimalisir tidak ada terhubungan dengan manusia human kan gitu. Itu kan meminimalisir gitu. Tapi kalau yang kita drive ke arah industrinya, ke arah industri, kita lihat yang bagaimana bisa dimanfaatkan fitur ini gitu ya. Karena kalau kita nggak melihat apa industrinya, apa kebutuhannya, bisa saja fitur clone ini nggak berguna misalkan gitu ya. Nah ini harus kita teman-teman harus pandai melihat apa objeknya atau apa kasusnya yang bisa kita terapkan. Nah, di sini saya ambil yang telekomunikasi karena pertama tadi adalah yang behaviornya dan datanya itu flow aktif ya berubah. Nah, ini bisa kita untuk mengambil keputusan, decision making juga menerima laporan. Jadi nanti kita bikin membuat penjadwalan reporting dengan kita integrasikan dengan WhatsApp. Dulu mungkin sudah kita melihat dashboard lah, saya mau dari dashboard gitu ya. Nah sekarang karena udah pengen simple, manajemen udah pengen simple, waduh udah malas saya buka-buka lah ini buka dashboard, karena buka dashboard harus pakai handphone, pakai laptop saya dulu, saya malas, saya pakai handphone cukup. Kalau saya buka dashboard pakai handphone, kecil tampilannya, nggak bagus kayak gitu ya. Nah udah saya sekarang pengennya pakai WA aja, saya pengen pakai Telegram aja gitu. Nah, inilah yang kita terapkan di posisi cron job-nya di dalam integrasi data tersebut. Nah, makanya ini dalam industri. Yang kedua, kita juga banyak namanya di telekomunikasi yang tadi saya bilang karena datanya fluktuatif, pasti data itu akan sama semua teman-teman yang berlangganan lah, berlangganan FTTH atau layanan broadband gitu ya. Teman-teman lihat kalau ketika yang broadband teman udah jatuh tempo dan nggak bayar, apa yang terjadi? Akan terjadi layanan temporary tidak bisa digunakan atau istilahnya isolir. Layanan teman-teman diisolir nggak bisa digunakan gitu ya. Nah, pertanyaan muncul, kalau nggak bisa, bagaimana sistemnya akan men-trigger itu? Berarti akan membuat scheduler tiap hari akan mengecek yang mana yang belum bayar. Ya kalau belum bayar nggak boleh connect internet. Nah, itu industrinya seperti itu kalau terima kasih. Karena kita lihat di dalam industri telekomunikasi ini juga kan data customer juga follow aktif ya. Follow aktifnya bisa cepat, hari sekarang ada aktif, besok ada di sebentar macam-macam itu selalu follow aktif. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan manfaat untuk cron job ini dengan sinkronisasi data warehouse. Misalkan teman-teman bangun aplikasi, bangun sistem ya, bisa kita sinkronisasi antara replicate replicate database misalkan yang biasa teman-teman kerja. Tapi bagaimana kita mensinkronisasi? Nah, sinkronisasi ini unik tadi dengan adanya layanan FTTH, teman-teman bisa melakukan sinkronisasi kan kita membuat sebuah server
itu harus ada backupnya. Nah, backupnya itu harus saling sinkron gitu ya. Kalau nggak sinkron, lah itu susah gitu, datanya nggak valid gitu. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Oke. Kemudian, ini topologinya sederhana ya. Jadi sederhana, saya sebutnya gini. Teman-teman atau Bapak Ibu memiliki namanya BSS. Bisa BSS, bisa BOS ya. Bisa Billing Support System atau Billing Operation System ya. Tapi tergantung ya. Ada yang bilang BSS, umumnya sih BSS. Billing Support System ya. Nah, di sini diasumsikan bahwa di dalam telekomunikasi itu pasti customer itu ada yang telat bayar itu ya. Kemudian telat bayar, udah telat bayar, layanan di internet, layanan di shutdown gitu. Nah, kita kan muncul secara logika kita, eh ini belum bayar nih, pasti di shutdown. Emang kalau secara teknikal, shutdownnya bagaimana sih caranya kayak gitu ya. Nah, kalau kalau bicara teknikal nih, kalau teknikal, shutdownnya gimana ya aja. Nah, disinilah fungsional-fungsional yang salah satunya adalah cron job, di mana dia akan selalu melakukan update data, ngupdate data di dalam sistemnya untuk dikirim ke sistem lainnya. Ketika dia update data, ke datanya memang customer-nya berubah untuk sebagai yang diisolir, maka akan dikirimkan ke dalam network elemennya dan customer akan servisnya akan down. Dan sebaliknya ketika teman-teman sudah bayar, maka dia akan balik kembali. Nah, inilah gambaran yang dari eh, manfaat kita, bagaimana teknologi bisa kita adopsi ya. Ini sebenarnya bukan teknologi baru, teknologi lama ya. Cuma saya reminder lagi, kita remind lagi ya. Remind lagi, mungkin ada yang bisa diterapkan lagi atau memang sama sekali tidak gitu. Nah, ini studi kasus dalam telekomunikasi. Kemudian kalau seandainya teman-teman tanya, Pak, selain telekomunikasi, ada nggak Pak? Gimana Pak? Gitu ya. Nah, ini bisa saja kita lihat dalam misalkan industri perbankan. Yang perbankan dia melakukan apa data-data krusialnya, ya kita kan nggak bisa tahu juga apa data krusial mereka ya. Nah, jadi bagaimana intinya kita mengurangin keterlibatan dalam human kita. Nah, kalau seandainya teman-teman misalkan di telekomunikasi ada customernya 20.000 orang itu. 20.000 orang ternyata 100 ribunya 10 ribunya itu dia udah nggak berlangak, dia belum bayar itu. Kalau kita hitung satu-satu capek nggak ya? 10 ribu berapa lama ya kayak gitu ya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, bagaimana sebuah sistem, sebuah software bisa dapat menunjang pekerjaan kita. Nah, salah satunya ini adalah cron job. Nah, jadi ketika dia sudah ada instruksinya dari misalkan billing support system atau developer system, ini kamu melakukan isolir, misalkan perintah manusia seperti itu. Maka ada namanya si radiusnya akan men-trigger, oke, layanan kamu diisolir gitu. Nah, itu sederhananya untuk dalam telekomunikasi. Nah, teman-teman bisa melihat kondisi aktual di lapangan, itu kasusnya seperti apa yang bisa kita lakukan untuk penerapan keroncong. Oke, saya rasa itu ya teman-teman ya, karena kita ngobrol bahas ini, jadi kita lebih banyak diskusi lah. Dia banyak diskusi karena kan kalau terlalu panjang nanti teman-teman akan bosan juga ya. Jadi ini saya hanya mendrive bahwa pertama bikin summary-nya adalah tahu dulu apa itu food cron job. Kemudian dari cron job itu apa parameternya, apa karakter khususnya, dan implementasinya seperti apa dan bagaimana benefit yang kita dapatkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya berikan ke Pak Adit, kita akan open diskusinya. Kita ada waktu 15 menit lagi lah untuk kita diskusi. Silakan, Pak Adit. Baik, terima kasih pemaparannya tentang tanggung jawab tadi yang diberikan oleh Bapak Romi. Semoga kita bisa tahu dan menambah ilmu kita. Baik, pada teman-teman kita buka open diskusi. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan dengan buka open mic atau
bisa juga angkat tangan. Ada pertanyaan atau bisa diskusi tentang apa gitu, ada yang teman-teman yang ingin teman-teman tanyakan. Halo, ada yang ingin bertanya atau diskusi ya tentang pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak kamu? Halo, halo, ya sekarang udah gede belum suaranya? Udah kedengaran sih Pak Adit. Ada. Oh, ada pertanyaan nih dari Pak Edison. Selamat sore Pak, saya izin bertanya, apakah front job sama dengan kontrol panel setting? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya mungkin kita jawab sesuatu aja ya sesuai dengan eh, di chat juga boleh. Boleh kok teman-teman kalau mau chat dengan bertanya boleh. Silakan Pak Tommy, penjelasan Oke, dari Pak dari Edison. Bapak Edison ya, oke. Mm, Jadi sebenarnya kan tadi kita sampaikan bahwa cron itu adalah basic yang ada di dalam Linux. Kemudian di hosting itu ada namanya cPanel atau control panel. Control panel belakangnya juga ada memang bahasanya Linux gitu ya. Nah, sebenarnya di control panel juga ada, Pak. Jadi di control panel juga ada uh, cron, kita bisa terapkan cronnya karena udah sediakan. Tapi kalau yang ini saya simulasikan di sini, teman-teman, biar yang memang pure pengelolaan server, di mana kita memang ditetapkan ada fitur ini yang harus kita manual. Tapi kalau seandainya ditanya apakah fungsinya sama, itu sama. Hanya saja control panel sudah ada view-nya, tinggal kita klak klik ready gitu ya. Sedangkan kalau kita yang menggunakan server, kita akan buat dulu di scriptnya gitu ya, kita manualnya. Tapi kita lihat lagi, walaupun sama, kita lihat biasanya apakah server teman-teman melakukan pakai hosting, aplikasinya apakah pakai hosting kan gitu ya. Kalau seandainya hanya aplikasi sederhana bisa mungkin. Tapi kalau sudah menjadi priority aplikasi kita itu rata-rata kita akan install misalkan apa di bare metal kita install, kemudian di VM kita install ya. Artinya kita memang kita buat yang secara command line lah, bukan UI-nya gitu. Jadi gitu Pak, jadi sama. Itu fungsinya sama itu. Hanya saja di cPanel adalah fitur versi yang ada GUI-nya. Sedangkan kalau kita server apakah itu CentOS, apakah itu Debian, apakah itu Ubuntu, maka kita menggunakan command line interface. Itu Pak Edison jawabannya. Oke, sama-sama Pak Edison. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan dari Silakan. Maulana. Selamat sore Pak, izin bertanya bagaimana cara menangani error atau kegagalan eksekusi dalam cron job dan bagaimana strategi logging dan monitoring untuk memastikan efektivitas cron job. Oke. Dari Bapak Maulana, silakan Pak Tommy. Oke, dengan Pak Maulana Akbar ya. Nah, jadi gini, kalau kita di server itu bisa kita buat logging ya. Kita bikin log, apakah log itu sukses atau tidak itu bisa, karena wajib. Jadi kalau seandainya kita mau apapun yang kita buat dalam server kita, log itu adalah utamanya. Karena dari log itu kita mengetahui apakah ini sedang problem atau tidak, ataupun ada yang anomali lain itu ada di dalam log. Kalau seandainya ada error, kita lihat dulu errornya apa nih. Karena sebelum waktunya kita running kan pasti waktu pertama kali start service-nya dia akan lihat apakah error atau tidak. Kalau nggak error berarti no issue ya. Itu pertama. Kedua, kalau seandainya yang tadi loggingnya nih bagaimana? Apakah dia efektif nggak cron jobnya? Apakah dia running nggak? Ataupun sesuai nggak dengan schedule? Ya udah, tinggal kita bikin logging. Kita bikin log, kita tentukan, oke ini buat lognya ini untuk yang schedule hari ini, lognya ini untuk schedule yang per minggu dan per bulan dan seterusnya. Nah itu kita bisa buat sehingga teman-teman tahu, oh ini log saya bekerja, oh ini yang cron job kita running dengan baik ya gitu. Gitu Pak Maulana.
Jadi intinya adalah kita bisa menggunakan log untuk yang melihat bagaimana monitoring untuk efektivitas. Nah, maksudnya efektivitas lagi adalah kita seberapa efektifnya, mungkin itu pertanyaannya agak berbeda. Kalau efektif kita lihat kalau seandainya banyak datanya diproses oleh manual sama user human itu kurang efektif banget kalau dibandingkan dengan yang si otomatisasi. Nah, jadi sudut pandangnya kan kita lihat berapa besar banyak customernya, datanya, itu yang harus kita pastikan sebagai pembanding. Silakan, Terima kasih Pak Adit. Pak Maulana atas pertanyaan yang telah dipaparkan oleh Bapak Tommy. Ada pertanyaan lagi Bapak Maulana atau ada yang masih ditanyakan? Nah, baik. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Berarti dengan kata Pak Maulana, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Berarti hampir sama dengan jaringan akses point ya Pak. Oh, kalau di jaringan akses point itu akan berbeda. Karena kita pisahkan kalau yang jaringan akses point itu kita berkonteksnya lah network. Sedangkan ya ini sistem, tapi tetap baik network, baik pun sistem harus ada namanya log. Karena sistem didesain untuk menampilkan log agar tahu ini nanti terjadi problem apa menjadi utama masalah tersebut gitu. Kalau nggak ada log kan nggak bisa kita mana ini kenapa sih, problemnya apa sih, kan nggak bisa itu. Harus kita lihat dulu lognya, kita lihat lognya, oh iya ternyata ada service yang salah, ada folder yang salah dan lain-lainnya. Gitu Pak Maulana. Oke, silakan Pak Dit. Ya, Itu Pak kita Maulana. waktu 5 menit lagi. Oke, eh, sudah dijelaskan ya Pak Maulana tentang yang ditanyakan. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan. Boleh open chat, boleh dengan Izin bertanya, Tommy. ya, Ya, silakan Pak. ya Pak. Oke. Saya Halimin, saya ingin bertanya, apa saja tantangan yang umum terjadi dalam penggunaan cron job untuk otomatisasi tugas dan bagaimana cara mengatasi masalah seperti eksekusi ganda atau kegagalan tugas yang tidak terdeteksi. Oke. Demikian, terima kasih Pak. Ya, baik Pak Kalimin. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Good pertanyaannya. Jadi, kalau seandainya kita untuk mengantisipasi di dalam sebuah job, apalagi ketika ada yang kegiatan ganda, yang kita pastikan sebelum kita eksekusi live, maka kita akan melakukan dulu trial and error. Trial error itu pertama kita pastikan query-nya apa yang kita buat, yang jobnya itu udah sesuai, seperti tanggal, waktu, dan lainnya. Jadi kebiasaan kak kita akan coba dulu. Ini kita cek, oke, kita untuk yang cron ini berjalan yang baik. Kita dengan buktikan ada lognya. Kemudian untuk yang masikan yang tadi, sama seperti pertanyaan Pak Maulana, bagaimana kita memastikan kegagalannya ya? Maka kita akan cek dengan lognya itu. Berdasarkan histori, kalau berdasarkan experience saya juga melihat bahwa selama kita yang set awalnya itu sudah berjalan baik, itu 99,9% akan berjalan normal dengan tanpa ada perubahan ya Pak ya. Satu. Tapi akan bisa jadi service itu running beberapa faktor. Misalkan tiba-tiba ada malfunction dalam server sendiri yang membuat restart. Nah, ketika dia restart servernya, ada kalanya juga si servisnya crontab-nya ini tidak running. Nah, ini hati-hati juga gitu ya. Artinya ketika kita restart server, kemudian uh, kita nggak aware nih, apakah running kita berprasangka baik kan? Wah ini tetap running kok gitu. Nah, ini harus juga kita perhatikan bahwa terkadang ada service di Linux itu secara normal mana-mana tapi tiba ada anomali gitu. Nah, mau nggak mau kita harus lakukan restart service-nya. Nah, jadi gitu Pak Kalimin. Jadi memang Bro, wifi-nya yang hilang. tahap awal harus kita pastikan dengan benar gitu ya. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya Pak.
Oke, sesama Pak. Terima kasih Pak. Silakan teman-teman yang lain. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi, kita masih open pertanyaan. Boleh dengan di chat atau dengan open mic teman-teman. Adakah yang mau bertanya lagi? Ada lagi teman-teman, silakan. Baik, ada lagi? Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Bapak-bapak. Baik, mungkin kalau kita tunggu sekitar 2 menit lagi ya. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita sudahi pertemuan hari ini. Baik, udah paham semua ya teman-teman. Udah mengerti tambah, kita sudah menambah ilmu dari Bapak Romi Devisa tentang Bapak Insinyur Romi Devisa tentang pembahasan manfaat peran job dalam industri. Baik, kita tutup pertemuan hari ini. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan webinar juga. Nanti kita infokan tanggal dan dengan pembahasan yang lain. Semoga kita dapat menambah ilmu yang bermanfaat tentang IT dan bisa kita implementasikan di dalam kerja, di dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, boleh Kita foto bareng dulu ya Pak Adit ya. foto ya. Teman-teman boleh open cam buat kita foto bareng-bareng. Teman-teman boleh minta tolong open camnya. Yang lain silakan. Silakan. Udah Pak Adit? Baik, kita capture ya. Para betul. Apa lagi yang baik? Terima kasih teman-teman yang sudah ikut gabung di dalam pembahasan webinar kita. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak Tommy dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama.